Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, kali ini kita akan membahas tentang definisi komunikasi antar pribadi. Baik, komunikasi antar pribadi dapat kita pahami sebagai pertukaran pesan yang melibatkan dua orang atau sekelompok kecil. Pesan yang disampaikan bersifat personal atau privasi dan memungkinkan umpan balik atau feedback yang segera dan langsung. Jadi sinkronus ya, eh, bukan asinkronus. Tapi di beberapa literatur komunikasi itu bisa menggunakan media kayak video call kalau dia pribadi, maka itu termasuk komunikasi antar pribadi. Kalau dia chat pribadi, japri, nah itu berarti pribadi. Sifatnya proporsional ya. Jadi kata kuncinya adalah komunikasi antar pribadi berfungsi sebagai fondasi untuk membangun, memelihara, dan mengakhiri hubungan bahkan ya. Memainkan pesan sentral dalam kehidupan sosial dan profesional kita. Ya. Kemudian karakteristik utama komunikasi antar pribadi menurut Richard Weaver. Yang pertama, melibatkan minimal dua orang. Minimal ya. Kalau cuma satu orang namanya komunikasi intra pribadi ya. Kemudian yang kedua adalah adanya umpan balik. Adanya umpan balik atau feedback. Jadi responnya apa? Kalau di zaman diam saja itu juga termasuk umpan balik ya. Diam saja atau dia menanggapi atau tidak menanggapi itu kemudian juga termasuk dari feedback. Tidak harus tatap muka, sudah saya sampaikan. eh, Ketika dia menelpon, ketika dia mengirimkan surat, ketika dia mengirimkan pesan melalui WhatsApp atau Messenger atau apa inbox di DM dan sebagainya ya, direct message, pesan langsung itu bagian daripada komunikasi, karakter komunikasi antar pribadi. Kemudian tidak harus bertujuan jelas ya. Banyak yang hanya ya guyon atau hanya sekedar bercanda atau hanya sekedar say hello aja, tidak tidak mesti harus apa namanya serius ya. Ada juga kalau serius, ada juga tidak. Menghasilkan pengaruh atau efek bisa kalau dia menanggapi dengan diam, nanti akan ada pengaruh atau efek. Kalau dia kemudian tidak diam juga akan ada respon atau efek ya yang ditemukan dari komunikasi itu. Kemudian tidak harus melibatkan kata-kata atau hanya verbal saja, tapi juga melibatkan pesan-pesan yang sifatnya tersirat ya atau pesan verbal. Bahkan ini dalam pesan nonverbal ya, pesan nonverbal itu dalam sisi komunikasi antar pribadi itu berperan 70%, 70% perannya. Sukses apa tidaknya sebuah komunikasi itu 70% dipengaruhi komunikasi nonverbal. Kemudian komunikasi juga bisa antar pribadi tadi bisa dipengaruhi oleh yang namanya dipengaruhi oleh konteks. Ya. Konteks bisa berasal dari suasana atau situasi saat komunikasi dilakukan itu mempengaruhi pesan-pesan yang disampaikan. Dilatar belakangi oleh perbedaan budaya atau pendidikan atau pengalaman. Sehingga yang mereka yang terlibat dalam komunikasi itu punya persepsi dan perspektif yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah dipengaruhi oleh noise atau adanya kegaduhan ya, eh, gangguan fisik, kebisingan atau gangguan psikis, prasangka ya, eh, stereotip atau etnosentrisme itu termasuk dari noise ya. Apa merasa orang lain negatif atau merasa kita lebih baik daripada orang lain. Nah, itu bagian daripada noise.
yang bisa mempengaruhi efektivitas komunikasi itu sendiri. Demikian di pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.